dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Kembali lagi di Hot Room, wacana untuk membongkar ribuan rumah penduduk di bantaran sungai untuk mengatasi banjir. Dimulai dari wacana dari Gubernur Jawa Barat. Pak Yayat, Anda sebagai pengamat tata kota, Anda setuju? Pertama begini, kita harus lihat kronologisnya dulu. Tadi kan perdebatannya pada tanahnya itu legal atau tidak legal. Kalau sudah legal ada sertifikat. Kedua, dia punya KKPR enggak? Izin untuk mendirikan bangunan. Jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya. Jadi ketika seseorang akan bangun, harusnya ya orang lihat rencana tata ruang. Apakah tempat itu boleh atau tidak untuk dibangun. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar, hampir rata-rata di daerah itu tidak banyak RDTR-nya, rencana detail tata ruang. Salah siapa itu? Nah, itu tadi kita kembalikan kepada pemerintah. Jadi orang membangun bukan gara-gara salah rakyatnya, memang di... Ya, itu persoalan paling mendasar. Jadi ketika saya bermohon ya untuk mengajukan permohonan mendirikan bangunan kesesuaian itu, harusnya yang memproses itu mencek dulu, sertifikat Anda benar nggak? Benar. Kemudian dilihat peta, petanya sesuai tidak peruntukannya, bisa dibangun atau tidak. Karena fakta ini bukan hanya pada rakyat, pengembang juga begitu. Yang besar-besar itu semuanya banyak di sempadan. Kasus di Bekasi itu hampir sepadan sungai kena. Dan itu ditembak oleh pengembang. Nah, ini kan yang terjadi bukan hanya pada yang kecil, yang besar pun melakukan hal yang sama. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pengembang yang kira-kira secara legal formil dia punya izin, dia punya itu, tepat nggak lokasi itu? Nah, pertanyaannya kalau dia tidak tepat, bisa dibongkar karena tidak memberikan. Kalau orang sudah punya sertifikat hak milik sudah 20 tahun, masih pantas nggak disebut tepat atau tidak? Nah, pertanyaan kembali Bang, kalau dia punya sertifikat itu haknya dia, tetapi yang menjadi masalah bangunan dia itu legal dalam arti ada izin dan tidak izin. Yang menjadi masalah sekarang adalah hampir rata-rata kemungkinan besar itu tidak ada izinnya karena status tanahnya itu juga menjadi persoalan besar. Nah, kalau fakta yang kita temukan sekarang, tadi juga barusan saya diskusi, sekarang itu diaku katanya, kata Pak Menteri, Pak Nusron bilang itu HPL nanti atas nama negara. Diberikannya ke siapa? Diberikannya ke Badan Balai Besar Sungai. Kembali kita tanya tadi Pak Bayu. Pak Bayu mengatakan sungai kita pun dibagi seperti jalan. Sungai nasional, sungai provinsi, kota. Yang menjadi masalah sekarang, ketika ada sungai nasional seperti ditemukanlah di Depok atau di Bogor, di mana daerah itu nggak bertanggung jawab. Itu sungainya, sungai nasional. Nggak bisa kita otak-atik. Bagaimana pengawasan, bagaimana penindakannya. Mungkin menertibkan, iya. Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kalau bangunan itu sudah lama terbangun. Secara kemampuan ekonomi mereka tidak tahu. Dan rata-rata tidak tahu. Rata-rata itu tidak kan tahu. Yang di bantaran sungai itu adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi Anda setuju dibongkar atau tidak? Nah, ini pendekatannya kembali. Tujuan intinya apa? Kalau sudah dibongkar, ada pengganti atau tidak? Saya bilang kalau dia masih kekuatan hukum, tetap harus diakui dan dihormati. Yang menjadi masalah digunakan atau tidak untuk dibangun. Karena banyak juga orang yang memiliki sertifikat. Kalau dibangun? Tidak bisa. Kalau tidak izin ya, harus ada izinnya dulu terkait dengan KKP. Karena banyak juga, ada orang punya tanah di tepi sungai, saya lihat Bang, dia tidak bangun, tapi tanah dia pakai untuk dihijaukan dan sebagainya gitu. Oke, Pak Ahmad Nur, gimana? Seolah-olah seperti jadi 1-2, kalau DPR masih netral. Anda setuju rumah rakyat yang sudah ribuan itu di sungai seluruh Indonesia dibongkar? Banjir di Bekasi disikapi secara heroik oleh gubernur, tetapi dengan cara yang tidak tepat ya menurut saya. Tidak tepat menurut Anda? Tidak tepat dalam arti ini semua yang ada di bantaran sungai akan direlokasi. Pertanyaannya relokasi itu juga membuat persoalan. Orang mau direlokasi kalau dekat situ. Nah biasanya kasus pemerintah DKI misalkan relokasinya jauh. Sehingga banyak orang yang nggak mau ke rumah susun. Dia sudah nyaman punya lingkungan di situ. Jadi ini satu persoalan yang panjang sebetulnya, tapi solusinya kok sangat sederhana. Normalisasi sungai. Nah, menurut saya kalau konteks Bekasi ya, kalau saya lihat buka-buka lagi sejarah Bekasi, ini kan Bekasi ini salah satu contoh yang paling bagus Bang. Bagaimana tata ruang itu tidak konsisten dan kacau. Tahun 90-an dibuatlah Jababeka Real Estate Industry.
MM 2001 misalkan, itu kan seolah-olah menjadi pusat kawasan industri. Kemudian banyak juga industri yang ada di bantaran sungai dengan alasan karena mereka ingin mengambil suplai air di sana. Nah kemudian berubah lagi menjadi kawasan pemukiman. Banyak pemukiman. Kalau sudah ada sertifikat hak milik dan ada IMB-nya, terus ngapain? Ya kalau nih. Ya kalau seandainya ini sudah ada IMB-nya dan sebagainya, ya kemudian negara harus mengakui itu sebagai tidak boleh dibongkar. Private property. Tidak boleh dibongkar. Kecuali kita mengadopsi sistem sosialisme gitu ya. Anda setuju tidak boleh dibongkar? Ya nggak boleh karena itu hak pribadi. Ya gimana Pak ahli pertanahan? Tidak boleh dibongkar. Kalau dua sudah punya sertifikat dan ada IMB-nya, tidak boleh dibongkar. Sertifikat itu kan bukti hak atas tanah seorang subjek di atas tanah itu. Ketika negara ingin membongkarnya, merelokasi, ganti rugi atau kati untung, ada mekanisme yang berlaku. Hormat. Misalnya kita punya peraturan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah nanti di situ ada mekanisme ketika bagaimana negara memerlukan tanah sementara di atas tanah itu sudah ada hak orang di situ. Ini tidak bisa dihilangkan ini. Nah kembali lagi apakah negara punya resources besar untuk melakukan relokasi ini dengan cara... Menurut Anda punya? Menurut saya kalau melihat konteks sekarang ini kan kita bicara keterlanjuran Bang. Negara sudah terlanjur puluhan tahun dan dalam tanda kutip saya menyebutnya kok ada pembiaran. Gitu. Ada pembiaran. Oke, saya mau tanya ke Pak Rifki, Ketua Komisi 2. Dengan kondisi politik di mana sekarang ini Pak Prabowo menekankan melindungi rakyat kecil. Anda yakin Presiden Prabowo akan mendukung rumah-rumah di bantaran sungai akan dibongkar? Kecuali itu merupakan proyek strategis nasional. Kecuali? Ya, yang betul-betul. Ya. Dengan proyek itu juga kita akan menyelesaikan persoalan dasar rakyat. Contohlah banjir misalnya ya. Kalau itu tidak dibongkar, maka banjir akan terus-menerus terjadi dan akan lebih banyak orang yang dikorbankan. Saya setuju. Setuju. Tapi sepanjang kemudian belum ada satu putusan pengadilan dan mekanisme hukum yang membuktikan bahwa seorang pejabat publik atau pejabat negara layak untuk membatalkan satu alas hak sempurna atas tanah, menurut saya ini berisiko hukum yang sangat besar bagi pejabat itu. Dan ketidakadilan. Betul. Tapi begini saya ingin tambahkan Mas Rifki. Persoalannya tuh Bekasi memang kalau kita lihat dari peta, itu memang kawasan untuk menampung banjir. Banyak sekali rawa di situ. Dan persoalan ini yang kemudian kalau seandainya kita tidak segera atasi secara keteledoran dan keterlanjuran tadi, banjir di Bekasi semakin hari akan semakin besar. Apalagi kita ini puncaknya. Jadi Anda mau mengatakan, oke lah untuk Bekasi bolehlah dibongkar, untuk yang lain jangan. Persoalan saya begini, kita harus berani mengatakan bahwa yang sudah terlanjur itu ditetapkan bagaimana aturan main yang jelas. Dan kemudian ada kompensasi yang diberikan. Saya setuju kalau itu PSN, bahkan itu nggak usah pakai pikiran panjang. Karena Bekasi itu udah salah lokasi. Rumah-rumah, mal termasuk industri yang ada di sana, itu sudah salah. Orang itu statusnya adalah rawa kalau kita lihat di peta Saya tidak mau terjebak pada case ya. Walaupun Bang Hotman ini memulainya berpikirnya kan induktif ini. Dari satu case kemudian baru kita bicara policy. Saya ingin konsisten pada level policy saja. Pada posisi pengawasan saya dan fungsi legislasi yang saya punya di DPR gitu. Prinsip dasarnya, apakah itu Bekasi, apakah itu Banjarmasin, apakah bahkan suatu hari Merauke gitu. Sepanjang kemudian itu dihajatkan untuk kepentingan publik, kepentingan umum yang lebih besar, negara silahkan lakukan dan saya yakin seluruh mekanisme hukum yang berlaku akan membela negara. Tapi kalau kemudian kita hanya dengan satu semangat menyelesaikan satu masalah, yaitu banjir, tetapi kemudian kita tidak taat pada prosedur, saya khawatir ini menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Itu aja kata kuncinya bagi saya. Jadi saya sepakat betul kalau memang kenyataannya di lapangan bahwa itu sangat dibutuhkan, kita akan dukung negara dan Komisi 2 akan berada di belakang itu karena Komisi 2 punya kewenangan dalam tanda kutip untuk melakukan pengawasan terhadap Kementerian ATR BPN. Karena salah satu cara pembatalannya kan oleh Menteri ATR BPN. Anytime saya bisa panggil Menteri ATR BPN untuk membantu pejabat itu. Sepanjang kita semua punya keyakinan hukum bahwa fakta-fakta hukum itu betul-betul dibutuhkan. Ini Bang, satu lagi kan gini. Kita akan lanjutkan lagi sesudah yang berikut ini ya. Kita akan lanjutkan lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.